Shalom semuanya, selamat bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan hadir di tempat kita masing-masing dan Dia siap memberkati kita hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami ada saat ini Tuhan. Kami ingin meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, membawa pujian hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami tinggikan namamu. Haleluya. Yesus. Perbuatanmu terlukiskan dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Oh, Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu.
bagimu. Haleluya, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, semuanya karena kasih-Mu, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku datang Tuhan dengan hati yang baru di dalam Engkau. Anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus oleh kedahsyatan kasih-Mu. Kasih-Mu mengelilingiku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Ku datang Tuhan dengan hati yang baru di dalam Engkau. Anugerah mengalir. Ku tahu Tuhan kelemahanku yang ada akan terhapus oleh kedahsyatan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu mengelilingiku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan Raja Wali, membumbung
kedahsyatan kasih-Mu. Dekat padamu, ku kan terbang bagaikan raja wali, membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Membumbung denganmu, Roh-Mu pimpinku, kedahsyatan kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Itu menjadi kekuatan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pakai hamba-Mu Tuhan untuk dia berkata-kata Tuhan, sehingga kebenaran firman boleh disampaikan, boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memperhatikan beberapa pengumuman berikut ini. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu, indah Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah dan saya rasa ini merupakan masa-masa sebentar lagi kita akan kumpul secara nyata. Dan kalau Tuhan izinkan, ibadah kita nanti ketika kita bertemu tetap pakai protokoler. Dan hari ini kita tetap bicara tentang kemurahan hati atau generosity. Nah, saudara bicara tentang kemurahan hati. Saya rasa saya bukan orang yang sempurna untuk mengajarkan ini. Saya juga masih belajar. Saya masih diasah terus untuk menjadi orang yang murah hati. Untuk jadi orang yang generosity. Yuk mari kita buka dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ini merupakan ayat pegangan kita sepanjang bulan ini. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berbicara begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya membacakan. Matius 5 ayat yang ke-7 menyatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada satu cerita, ada suatu orang pria namanya Johnny Bobbitt Jr. Johnny Bobbitt ini adalah seorang mantan tentara. Entah karena satu dan lain hal, dia jadi seorang gelandangan. Dia nggak punya rumah dan dia tinggal di mana saja. Dan satu kali, satu malam si Johnny Bobbitt ini tinggal di sebuah tempat yang cukup gelap. Satu kali ada satu orang wanita lewat dengan mobilnya, dan berjalan agak pelan-pelan. Perlahan-lahan mobil ini berhenti. Dan ternyata
Mobil ini dikendarai oleh satu orang wanita namanya Cat McClure. Si Cat ini mengendarai mobil dan ternyata mobilnya kehabisan bensin. Lokasi yang gelap, wanita seorang diri dan tidak punya uang. Hari itu Johnny Bobbitt mendekati Cat dan bilang begini, sudah kamu tenang saja di mobil, apapun yang terjadi jangan keluar dari mobil dan saya akan menolong kamu. Saya akan membelikan kamu minyak, saya akan belikan kamu bensin, katanya begitu. Singkat cerita Johnny Bobbitt jalan kaki berkilo-kilo pulang dan pergi dan pulang kembali membawa jerigen. Johnny Bobbitt saat itu punya uang 20 US dollar. Dan uangnya habis untuk membelikan bensin untuk si Cat ini, si wanita ini. Apa yang terjadi ketika si Johnny sudah dapat bensinnya, Johnny kasih ke mobil daripada si Cat dan dipastikan mobilnya kembali bisa berjalan. Apa yang terjadi berikutnya? Johnny Bobbitt memastikan Cat dalam kondisi aman dan dipersilakan jalan kembali. Cat tanya sama Johnny, sebenarnya kamu itu siapa? Oh, saya dulu seorang tentara dan saya sekarang hidup di sini. Karena terenyuh dengan ceritanya si Johnny, 1 bulan kemudian setelah si Cat pulang, pulang ke rumah, si Cat mulai mengupdate status di media sosialnya. Dia update status, dia ceritakan kisahnya si Johnny yang menolong si Cat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dalam waktu 1 bulan terkumpul 398.000 US dollar. Atau setara dengan 5,3 miliar rupiah. Cat dan teman-temannya yang menyumbang, beberapa orang datangin tempatnya Johnny dan mencari si Johnny kembali. Disampaikan oleh Cat bahwa dia sudah lakukan pencarian dana untuk Johnny. Uangnya semuanya dikasih ke Johnny Bobbitt. Orang kalau murah hati kita akan lihat apa yang terjadi ketika Johnny dapat uang itu. Ketika Johnny dapat uang itu, Johnny gak pakai untuk dirinya sendiri. Dia sisihkan karena selama ini dia gak punya rumah, dia beli rumah. Dia beli rumah yang cukup sangat sederhana. Padahal dia bisa beli rumah yang cukup mahal dari uang itu, tapi dia gak lakukan itu. Dia beli rumah yang cukup sederhana, dia beli mobil yang cukup sederhana, dan sisa dari uangnya disumbangkan ke sebuah yayasan yang menangani tunawisma. Atau orang-orang yang gak punya rumah. Saya bicara tentang murah hati. Bicara tentang kemurahan. Bicara murah hati berarti begini. Orang yang penuh belas kasihan dan rasa iba. Terhadap orang-orang yang menderita. Terhadap orang-orang yang menderita baik karena dosa maupun karena duka cita. Bicara duka cita artinya orang-orang yang papa. Orang-orang yang gak punya apa-apa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yang namanya orang-orang yang murah hati, Alkitab katakan akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7 tadi mengatakan begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kata berbahagia adalah sebuah kata sifat. Yang berarti gini, orang akan berbahagia. Kenapa akan berbahagia? Alkitab jelas menyatakan di kata-kata berikutnya. Dia katakan gini, orang akan berbahagia kalau dia murah hatinya. Mau berbahagia saudara? Atau apakah kita sudah berbahagia selama ini? Jangan-jangan kita gak pernah bahagia karena kita gak pernah memberi. Atau jangan-jangan kita gak pernah berbahagia karena kita gak pernah murah hati. Kita pegang sekencang-kencangnya ketika kita diberkati. Kita lupa dengan orang banyak. Ingat, kebahagiaan sejati menurut Alkitab bukan apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang bisa kita bagikan. Itulah kemurahan hati. Amin. Kemurahan hati bukan bicara tentang uang, tetapi kemurahan hati bicara tentang banyak hal. Contohnya adalah tentang waktu, perhatian, atau korban dan lain sebagainya. Apa yang akan kita persembahkan hari-hari ini? Atau apa yang sudah kita lakukan di hari-hari ini? Kita semua tahu dunia sedang memasuki ke satu fase atau satu momen, atau satu pandemi yang begitu menakutkan. Pertanyaan saya, apa yang sudah kita lakukan sekarang ini? Sudahkah kita bergerak atau cuma tergerak dengan korban-korban yang ada? Kita lihat di negara kita korban sudah begitu banyak berjatuhan. Kita melihat sudah puluhan ribu, bahkan sampai saat ini kami rekaman sudah hampir 70.000.
Ini mengerikan sekali. Dalam satu hari Penan bertambah 2.600 jiwa sakit terkena infeksi corona. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita ingat atau harus memperhatikan orang-orang? Atau kita sibuk dengan menyelamatkan diri sendiri? Ataukah kita sibuk menyelamatkan keluarga kita? Ingat, bicara kemurahan hati bukan cuma uang. Tapi begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati. Kemurahan hati menurut Alkitab bukan cuma tentang memberi, bukan. Konsep menurut Alkitab tentang kemurahan hati itu juga bicara tentang kasih, charity. Konsep yang kedua tentang menurut Alkitab tentang kemurahan hati adalah menabur, menghormati, membagikan. Makanya di gereja-gereja banyak yang bikin satu departemen namanya departemen diakonia. Karena apa? Membagikan dalam bahasa Yunani disebut koinoneo. Bicara tentang kemurahan hati konsepnya adalah tentang membagikan. Tentang memberikan. Gereja harus jadi teladan dalam hal memberi. Gereja harus jadi teladan. Bukan hanya tergerak tapi bergerak. Bicara tentang konsep kemurahan hati juga bicara tentang kasih karunia dan penata layanan. Terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani hari ini. Saya percaya ketika saudara memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan mengingat dan membalasnya. Lukas 6 ayat 38 bilang begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang saudara sudah beli? Ingat Tuhan akan beri lagi. Takarannya dipadatkan, bukan cuma dipadatkan, digoncangkan. Supaya bisa masuk lebih banyak lagi. Saya akan masuk ke dalam poin-poin kita. Kemurahan hati yang pertama berbicara tentang kondisi hati. Keren ya, bahasa Indonesia disebut murah hati. Artinya apa? Artinya berbicara tentang kondisi hati kita. Ingat, orang yang murah hati biasanya akan memberi dengan hati. Orang yang memberi dengan hati itu adalah orang yang gak ingin cari puji-pujian. Orang yang memberi dengan hati adalah orang yang memberi tanpa paksaan. Orang yang memberi dengan hati, dengan sukacita, pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang pertama bicara tentang kemurahan hati, bicara tentang kondisi hati. Sudahkah kita memberi hari ini? Ataukah jangan-jangan kita nunggu kaya, nunggu banyak harta dulu, nunggu deposito kita banyak baru kita memberi? Alkitab gak ngajarin kita begitu. Alkitab ngajarin kita untuk beri. Walaupun cuma sedikit tapi hati kita berkenan di hadapannya Tuhan. Amin. Ingat, bukan soal jumlah tapi soal hati. Bagaimana tentang seorang janda yang memberi di rumah Tuhan hanya 2 peser. Buat janda itu sebuah angka yang fantastis. Buat janda itu adalah angka yang sangat cukup besar saat itu. Buat orang-orang kaya saat itu adalah angka yang murah, angka yang sedikit. Tapi lihat sekali lagi, Allah gak bicara nominal, Allah gak bicara jumlah, Allah bicara tentang kondisi hati kita ketika memberi. Amin. Pertanyaannya, sudahkah kita memberi? Sudahkah kita bergerak? Untuk ingat bahwa di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Sudahkah kita menolong? Cukup sedih kadang ngelihat orang-orang yang membagikan makanan tapi diupload di Facebook, diupload di IG. Maksudnya apa? Saya lebih senang ketika kita memberi, ya sudah gak perlu tahu orang-orang. Tangan kanan memberi, firman Tuhan katakan, tangan kiri gak perlu tahu. Yang penting Tuhan tahu kondisi hati kita. Ingat, bicara tentang kemurahan hati yang pertama. Bicara tentang kondisi hati kita. Ujian kemurahan hati bukanlah berapa banyak yang kita beri. Tetapi berapa banyak yang tersisa di kita. Saya terinspirasi dengan satu cerita dari salah seorang anak, seorang pakar hukum di Indonesia. Anaknya satu kali dia pesan makanan dari ojek online. Dia pesan makanan dari ojek online dan yang terjadi adalah dia tidak kasih alamat sesungguhnya. Tapi dia kasih untuk si tukang ojeknya.
Dia katakan ini, Pak itu bukan rumah saya. Bapak gak usah antar ke rumah saya. Tapi makanan itu untuk Bapak. Ketika mendengar cerita ini, saya tergerak. Tapi saya gak mau jadi orang tergerak. Saya pengen jadi orang yang juga bergerak. Dan saya lakukan hal yang sama. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika kita memberi, kita akan diberi. Saya ngalamin kebaikan Tuhan begitu ajaib. Saya lakukan ini berbulan-bulan sejak kira-kira awal dari pandemi corona. Ada orang yang telepon saya, dia bilang, Pak terima kasih banget, saya gak punya makanan untuk saya. Saat itu lagi ada puasa. Buat keluarga saya gak punya lagi. Tapi ketika Bapak kasih dalam jumlah yang cukup, kami bisa makan Pak. Ingat, biar hanya Tuhan yang tahu. Berilah kepada orang yang kita gak kenal. Berilah kepada orang yang kita tahu dia gak mampu. Supaya apa? Supaya dia juga gak mampu membalas ke kita. Orientasi kita adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, bicara tentang kemurahan hati, yang pertama adalah bicara tentang kondisi hati. Yang kedua, bicara tentang kemurahan, ini bicara tentang karakter ilahi. Allah katakan begini, Allah Bapa katakan ini, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah katakan begini, Allah tahu bahwa dunia ada dalam dosa, Allah serahkan anaknya, Allah karuniakan anaknya. Ini adalah pengorbanan yang terbesar, ini adalah karakter ilahi. Ingat, karakter ilahi adalah memberi. Allah begitu besar kasihnya, sampai dia kasih anak satu-satunya. Supaya apa? Supaya kita beroleh kemurahan. Supaya kita boleh ngikuti teladan daripada Allah kita. Hari ini kita belajar yang poin kedua adalah bicara tentang kemurahan hati. Itu bicara tentang karakter ilahi. Allah kita Allah yang senang memberi. Allah kita Allah yang senang bikin mujizat. Allah kita Allah yang senang menolong. Pertanyaannya, sudahkah kita menolong? Atau jangan-jangan kita seringnya merongrong, bukan menolong. Sudahkah kita lakukan yang terbaik? Sudahkah kita bermurah hati? Belajar banyak hari ini kita dari beberapa kejadian. Baik jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang banyak pencobaan. Jemaat yang banyak hal-hal yang harus mereka lalui dalam kehidupannya. Tapi hebatnya jemaat di Makedonia punya ciri sukacita yang meluap-luap dari hati. Sekalipun miskin, sekalipun gak punya apa-apa. Tapi saudara tahu, Alkitab mencatat jemaat di Makedonia adalah jemaat yang kaya akan kemurahan. Senangnya senang memberi. Ketika dibilang gereja ada butuh bantuan, mereka langsung angkat tangan dan mau memberi. Ketika dibutuhkan orang-orang yang harus memberi gitu, dibutuhkan untuk donasi, mereka langsung cepat-cepat angkat tangan dan pengen memberi. Inilah jemaat di Makedonia, sama seperti karakter Allah kita senangnya memberi. Saya diberkati dengan satu cerita, mungkin saudara pernah dengar, ini cerita yang cukup lama. Ini adalah cerita dari seorang tukang beca. Di Cina ada satu orang tukang beca namanya Bai Fang Li. Seorang tukang beca yang penghasilannya nggak terlalu banyak. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika setiap bulan Bai Fang Li kumpulkan hasil dari narik becanya. Tiap bulan dia sumbangkan uang itu ke sebuah panti asuhan. Selama bertahun-tahun. Kadangkala dia cuma nyumbang sedikit sekali, tapi dia sumbang. Satu kali si tukang yayasannya udah bilang, orang yayasannya, pengurus yayasannya sudah bilang begini, Pak, Bapak sudah gak perlu nyumbang lagi, Bapak sudah terlalu tua untuk narik beca. Bai Fang Li bilang begini, enggak, saya masih ingin narik beca supaya anak-anak di panti ini bisa makan, bisa beli susu. Saudara, berapa waktu kemudian Bai Fang Li meninggal. Pengurus yayasannya menghitung dan memberitahu kepada keluarga Bai Fang Li. Selama bertahun-tahun Bai Fang Li menyumbang, totalnya hampir 1 miliar rupiah. Loh, tukang beca? Iya, bertahun-tahun. Ingat, bukan soal jumlah, tapi soal hati. Tapi jumlah juga penting sebenarnya. Saudara ingat hari ini? Yang pertama bicara tentang kemurahan hati itu bicara tentang kondisi hati. Pertanyaannya, sudahkah kita memberi? Sudahkah kita memiliki kemurahan hati seperti orang Samaria yang murah hati?
Dia bawa orang yang luka. Dia masukkan ke dalam rumah sakit. Dia balut lukanya. Dia titipkan uang 2 dinar. Dan dia katakan kalau kurang saya akan kembali dan untuk melunasi semuanya. Bagian kamu adalah rawat orang ini sampai sembuh. Orientasi orang Samaria yang murah hati ini bukan supaya dicatat di Alkitab namanya. Enggak, bahkan Alkitab enggak mencatat namanya. Tapi orientasi adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama bicara tentang kemurahan hati, bicara tentang kondisi hati. Yang kedua bicara tentang kemurahan hati, bicara tentang karakter ilahi. Ini adalah karakter ilahi. Allah memang senangnya memberi. Ingat, kasih tanpa memberi adalah nol. Kasih itu pasti memberi. Yang ketiga, yang terakhir. Bicara tentang kemurahan hati, ada satu hukum namanya hukum pelipat gandaan. Semoga waktunya cukup. Amsal 11 ayat 24, tapi dalam terjemahan The Message. Dikatakan gini, the word of the generous gets larger and larger. The word of the stingy gets smaller and smaller. Sekali lagi saya mau katakan, Amsal pasal 24 Amsal pasal 11 ayat 24 versi The Message bilang begini. The word of generous, orang yang murah hati gets larger and larger. Dunia orang yang murah hati akan terus berkembang terus. Akan mengembang kemahnya. Dunia orang yang murah hati akan terus berkembang. The word of stingy. Stingy itu orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang medit. Apalagi bahasa pelit ya. Aduh banyak sekali. The word of the stingy gets smaller and smaller. Artinya apa? Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang kikir, dunianya akan tambah kecil. Semakin hari semakin kecil. Ini adalah bicara tentang hukum pelipat gandaan. Amsal 11 ayat 24 versi terjemahan baru mengatakan gini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Unik ya, nyebar tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Namun selalu berkekurangan. Alkitab sudah bilang, berilah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pertanyaannya apakah kita sudah memberi? Pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukan hukum pelipat gandaan ini? Banyak orang ketika ditanya, mau diberkati enggak? Mau diberkati. Mau enggak tambah diberkati? Mau tambah diberkati. Mau enggak tambah diperluas wilayah pekerjaannya, wilayah usahanya, wilayah yang lain-lainnya? Jawabannya selalu mau. Tapi ketika bicara gini, mau enggak memberi? Ini baru mikir. Hari ini bicara tentang kemurahan hati ketiga, ini bicara tentang hukum pelipat gandaan. Mau diberkati? Ayo memberi. Mau diberkati? Ayo belajar memberi. Saya nonton satu video, ada satu gereja, kalau nggak salah di Amerika. Atau di Australia, saya lupa ya. Jadi gereja ini lagi mengajarkan tentang kemurahan hati, generosity seperti kita bulan-bulan ini. Dia bicara, dia hari itu membahas tentang tema kemurahan hati. Dan saya tahu apa yang terjadi, si pendetanya memberi tantangan kepada semua jemaat. Siapa yang mau diberkati? Saya mau diberkati, kata jemaatnya. Siapa yang mau diperluas? Jemaatnya angkat tangan, saya mau diperluas. Ketika si pendetanya bilang lagi, siapa yang pekerjaan mau diberkati? Saya, banyak yang bilang gitu. Tapi ketika pendetanya bilang begini, siapa yang mau bermurah hati? Hari ini saya tantang saudara, katanya si pendetanya. Saya akan edarkan kantong kolekte. Yang mau diberkati, mari kita belajar memberi kepada orang yang berkekurangan. Dan kepada orang yang gak kenal kita, siapa kita. Singkat cerita, mereka ngumpulin, bikin kolekte tambahan. Dan hasilnya 1.000 US dollar. Kalau sekarang kurang lebih 150 juta. Betul ya, 1.000 US dollar. Iya, 15 jutaan kali ya. 15 jutaan kira-kira. Dan selalu tahu apa yang terjadi. Ketika uang itu sudah terkumpul. Datanglah satu orang wanita. Bawa satu loyang pizza, 2 loyang pizza. Dan dia bilang gini, ada yang pesan pizza. Pendetanya bilang gini, ayo naik ke mimbar sini. Saya yang pesan pizza. Dan dikatakan oleh si pendeta, saya sudah janji akan memberikan uang yang 1.000 dolar tadi kepada orang pengantar pizza.
Dikatakan oleh si pendetanya, si pembicara ini, si pengkhotbah ini. Saya lagi bikin tantangan. Siapa yang mau memberkati? Dan kamu orangnya. Maksudnya si pembawa pizza itu yang dapat. Si pembawa pizza tanya, loh ini uang dari mana? Ini uang dari jemaat. Tuhan memberkatimu katanya. Dan wanita ini langsung jatuh, langsung nangis. Gitu. Wanita ini bilang begini, Pak Pendeta, tadi malam saya diusir dari apartemen saya. Karena saya nggak punya uang untuk membayar sewa apartemen. Dan saya sudah nggak tahu lagi harus pakai apa lagi. Makanya hari ini saya antar pizza. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Gereja itu ketika bikin aksi dan tepat kesasarannya. Tuhan kirim orang untuk ditolong. Pertanyaannya, maukah saudara hari ini menginvestasikan bagi kemuliaan nama Tuhan? Pertanyaannya, mau gak saudara hari ini belajar untuk memberi? Banyak hal yang bisa kita beri sebenarnya. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak. Mau atau enggak mau. Pelit atau enggak pelit. Medit atau enggak medit. 2 Korintus 9 ayat 6 bilang begini. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ya cengli ini hukum cengli ini. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini juga hukumnya cengli. Cengli itu si Aceng sama si Ali. Orang mau nabur banyak, mau dapat banyak, tabur yang banyak. Mau dapat yang sedikit, ya gak usah nabur yang banyak-banyak. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di gereja saat ini. Ataupun dimanapun saudara berada. Hari ini, mari kita lakukan ini. Mari kita jadi orang yang bukan cuma ngerti apa itu kemurahan hati. Ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Ini adalah minggu di mana kita harus praktek murah hati. Dan saya hari ini bicara praktek kemurahan hati. Saya akan tutup. Ingat, bicara kemurahan hati adalah bicara tentang tindakan aktif, bukan tindakan pasif. Bicara tentang kemurahan hati, bicara tentang kita benar-benar bergerak, bukan sekedar tergerak. Bicara tentang kemurahan hati, bukan cuma sekedar bicara uang, tetapi bicara hati kita pengen nyenengin hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan, dan teruslah jadi orang yang murah hati. Saudara akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup saudara. Tahun 2020 ini, ketika orang bilang semuanya sulit, tapi saya percaya ketika saudara mempraktekkan yang namanya kemurahan hati, saya sungguh sangat percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan adalah dapat dipercaya. Janji Tuhan itu sempurna. Ketika Tuhan bilang begini, aku akan memberkati orang yang memberkati, pasti diberkati. Jadilah orang yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ajari kami hari ini bukan hanya sebagai pendengar, bukan hanya sebagai pembicara, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku akan kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, berikan hati kami hati yang memberi. Berikan hati kami hati yang tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan Tuhan pasti akan memberkati setiap kami. Hari ini Tuhan yang mendengarkan baik secara live streaming pun sekalipun hamba percaya. Tuhan bekerja atas kami semua. Dan mampukan kami jadi pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah dengan firman Tuhan yang luar biasa. Firman-Nya memberkati kita dan tentu firman ini akan menjadi dahsyat kalau kita lakukan bersama-sama. Mari kita boleh belajar bermurah hati karena dengan murah hati itu kita diberkati Tuhan dengan berlipat kali ganda. Dan seperti nama gereja kita City Blessing, kita menjadi berkat. Dan mari kita praktekkan bersama-sama. Kita bersyukur kita bisa beribadah hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan mari kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih saat ini kami bisa beribadah kepada Tuhan meskipun dengan cara online. Dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Firman-Mu sudah kami dengar dan kami terima bersama.
Kami siap Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya firman itu adalah firman yang hidup, yang bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati setiap yang sudah terlibat dalam ibadah yang sudah terselenggara ini Tuhan. Kami doakan buat setiap jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi problem mereka, Engkaulah jawaban kami Tuhan. Dan bila kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Kami doakan juga buat keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah semakin hari boleh semakin pulih. Kesehatan kami pulih, ekonomi negara kami juga pulih, kehidupan sehari-hari boleh berjalan dengan baik dan semua boleh beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami juga doakan kerinduan kami untuk kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Tuhan boleh menolong, Tuhan boleh memberikan hikmat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami akhiri ibadah saat ini, kami mohon berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus terus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.